Yang belum selesai tinggal Eci ya, tinggal dua soal lagi. Silahkan. Eci masih di sana kan, Eci? Oh, masih. Oke, oke. Oke, semuanya sudah selesai. Oke, kalau dilihat cukup lumayan sih, udah lumayan. Setidaknya minimal bener 2 kayak gitu. Semuanya bener 2 atau bener 3 atau bener 4 kayak gitu. Nah, belum ada yang bener semua, tapi nggak apa-apa karena memang soalnya kan tadi Akang bilang ya, soalnya memang agak sulit untuk yang beberapa soal. 2 soal tuh lumayan sulit. Oke, kita langsung bahas aja supaya nanti waktunya cukup dan kalian bisa banyak tanya. Ini cahayanya sangat. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Oke, tadi udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kan ya? Udah ya? Udah, Kang. Oke. Nomor satu ini gampang tadi yang salah siapa? Vinka kalau nggak salah. Vinka salah nggak sih, Vin? Iya, Kang, salah mencet. Vinka salah Tadi satu malah, lagi. Hmm? tadi kan udah betul isinya 40, tapi aku Hmm. malah mencet yang B. Ke Kaisa. Oke, satu lagi selain Vinka. Ada satu lagi tadi. Siapa? Aku. Vina. Kenapa, Vin? Aku nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Oke deh, kita bahas ya. Soalnya ini kan sebenarnya kalau di ini nggak akan masuk di PK ya, ini masuknya di PU. Jadi ini akan sengaja masukin ke PK karena kan kalau di PU kan isinya bahasa Indonesia kan sama Teh Nisa dan Teh Debbie. Jadi ini untuk PK dimasukin ke PK karena ada hitung-hitungannya kayak gitu. Oke, kita akan bahas untuk perhitungannya ini. Oke, di sini dari diagram lingkaran berikut, apabila berat total panen kacang adalah 25 ton. Jadi kita tulis dulu kacangnya itu 25 ton. Kayak gitu. Maka berat total panen semangka berapa? Ditanya semangkanya beratnya berapa. Nah, di sini langkah pertama kalian cari dulu persentase kacang berapa persentase kacang? Kacang berapa kacang? 10%. Iya benar, persen kacangnya adalah 10. Nah, terus kita cari kan yang dicari semangka. Berarti kita cari persen semangkanya dulu.
Nah, persen semangka di sini kan belum diketahui. Berarti kita harus cari dulu. Kalau satu lingkaran penuh berarti berapa persen harusnya? 100. 100. Berarti persen semangka ini bisa kita dapat dari 100% dikurangi sama seluruhnya. Seluruhnya berapa seluruhnya? Padi, kacang, jagung, kedelai. 82. 80? 2. Kan? 84. 4. Dihitung ya nanti ya, 84%. Berarti persen semangkanya ada berapa persen? 16. 16%. Nah, kalau udah dapat persentase dari masing-masing kacang dan semangka, kita langsung bisa cari berat semangka dengan cara perbandingan senilai. Nah, semangka caranya adalah berarti persen semangka dibagi persen kacang dikali sama berat kacang. Berarti persen semangkanya adalah 16, persen kacangnya adalah 10, dan berat kacangnya adalah 25. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan. Ini dibagi 5 adalah 2, ini dibagi 5 adalah 5. Oke, berarti dari sini 16 kali 5 adalah 80, dibagi sama 2. Berarti hasilnya adalah 40. Oke, yang C ya, yang C. Hati-hati ya Vinka besok ya. Kalau Iya. dapat jawabannya, kalian hati-hati karena kan ini ngekliknya tuh juga mempengaruhi jawaban kalian. Iya, Kang. Wina, gimana Win? Udah paham Win? Paham, Kang. Nah, hati-hati ya Win, ini tuh soalnya adalah soal yang mudah, tapi harus teliti, terutama ngitung ininya sih, ngitung ininya dulu. Persentase ini harus benar dulu gitu. Terus nanti baru perhitungannya tinggal pakai perbandingan senilai doang kayak gitu. Oke, ini Akang anggap kalian harusnya sudah bisa semuanya ya. Jangan sampai salah lagi karena sayang aja ini tuh soal yang mudah, tapi kalau kalian salah tuh kayak jadi harusnya tuh bisa, tapi kok salah kayak gitu kan. Nanti jadi penyesalan kalian kayak gitu. Terus apa ya? Kalau kalian Akang sih nyaran gini, kalau misalkan kalian lagi berdoa ya, gini bilangnya, ya Allah, tuntunlah tangan hamba untuk memilih jawaban yang benar. Itu salah satu, coba tambahkan di sana. Soalnya kadang kayak tadi kasusnya Vinka, udah tahu jawabannya apa, yang diklik yang mana. Itu kan padahal kita udah tahu di kepala tuh 40, tapi tangannya tuh apa ya? Ya mungkin sama Allah sedang diarahkan ke yang salah kayak gitu. Jadi kalau bisa ditambahkan di doa kalian seperti itu. Itu dari gurunya Akang dulu. Soalnya kadang misalkan kita mau ngarang B gitu, tapi tiba-tiba kekliknya yang C, ternyata bener. Kan kita nggak tahu ya, kayak gitu. Jadi tolong tuntunlah tangan hamba untuk jawaban yang benar kayak gitu. Coba ditambahkan. Dulu Akang soalnya gitu pas zaman-zaman UN Akang. Terus ngarangnya bener gitu loh. Dulu Akang kan ada bahasa Inggris kan ada listening kan kalau UN kan ya. Coba ya, Akang bahasa Inggris listening dari 10 soal, Akang cuma denger 6. Ya 4 tuh nggak kedengeran. Akang nggak tahu ini apa sih ngomong apa. Terus tiba-tiba Akang nilai bahasa Inggrisnya 90. Berarti cuma salah 5. Padahal listening aja nggak denger 4 gitu loh. Otomatis kalau salah 4-4-nya kan udah jadi salah 4. Terus kan nggak mungkin 40 soal belakangnya Akang cuma salah 1. Itu nggak mungkin gitu loh. Jadi kayak wow, ngarangnya bener. Jadi kalian coba tambahkan doa itu. Siapa tahu nanti kalian kalau udah kepentok banget, ngarangnya bisa bener gitu loh. Amin. Oke. Ini nomor 1 ya. Ini kotretan rapinya. Nanti kalau bisa di-share ke kalian. Next. Nah, nomor 2. Nomor 2 ini tadi banyak yang salah sih. Yang bener cuma 2 orang kalau nggak salah. Oke, kita akan bahas. Oke, di sini nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Kita tulis dulu. Rata-rata 20 bilangan akan tulisnya gini. X bar 20 itu adalah 14,2. Terus, jika rata-rata 12 bilangan pertama, jadi X bar 12 itu adalah 12,6. Terus rata-rata 6 bilangan selanjutnya adalah 18,2. Berarti rata-rata 6 bilangan itu adalah 18,2. Maka rata-rata dari 2 bilangan terakhir berapa? Mulai ditanya karena rata-rata 2. Kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau kalian lihat
Dari 20 bilangan ini, kita bagi menjadi 3 kelompok kecil. Yang pertama itu terdiri dari 12 bilangan. Yang kedua itu terdiri dari 6 bilangan. Dan yang ketiga itu terdiri dari 2 bilangan. Kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian mendapatkan soal, misalkan ada kelompok-kelompok kecil, masing-masing udah ada rata-ratanya, terus digabungkan, berarti di sini kita menggunakan konsep rata-rata gabungan, kayak gitu. Nah, rata-rata gabungan rumusnya adalah seperti ini. Rata-rata gabungan X bar gap itu rumusnya adalah sigma NI dikali XI dibagi sigma NI. Maksudnya adalah gini, jadi banyaknya data kelompok pertama dikali dengan rata-rata kelompok pertama dan seterusnya, terus dijumlahin. Terus dibagi sama total seluruhnya. Berarti untuk kasus soal yang di sini, berarti kayak gini. X bar 20, karena ini adalah gabungannya, sama dengan kelompok pertama. Kelompok pertama ada berapa banyak bilangan? Banyaknya ada berapa bilangannya? Kelompok 12. Berarti 12, maaf. Jadinya adalah 12 dikali sama rata-rata 12 bilangan. Ditambah kelompok ketiga, kelompok kedua ada berapa bilangan? 6 dikali sama rata-rata 6 bilangan. Terus yang ketiga, kelompok ketiga ada berapa bilangan? 2 dikali sama rata-rata 2 bilangan. Dibagi total seluruhnya datanya ada berapa? 20. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin semuanya. Berarti X bar 20-nya itu adalah 14,2 sama dengan 12 dikali 12,6 ditambah 6 dikali 18,2 ditambah 2 kali X bar 2 dibagi sama 20. Nah, selanjutnya nanti tinggal dikali silang. Ini kan 14,2 per 1 ya. Ini kali ke sana, ini kali ke sana. Nanti hasilnya ini. 14,2 dikali 20 itu adalah 284. Terus 12 dikali 12,6 itu adalah 151,2. Terus 6 dikali 18,2 adalah 109,2. Terus selanjutnya, yang ini tinggal dipindah ke sana, jadi kurang. Pindah ke sana juga, jadi pengurangan. Nanti didapat, ini dia sebelum ke sana, berarti nanti didapat ini dulu. 2x2 sama dengan 23,6. Berarti X2-nya sama dengan 11,8. Yang B. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian mau kayak gini nih. Ini kemarin sih ada yang nyaranin pakai ini. Jadinya gini, X bar 20 itu sama dengan X bar 12 ditambah X bar 6 ditambah X bar 2 dibagi 3. Kayak gitu. Ini juga bisa. Ini ada 2 cara. Bisa kalian pakai cara yang ini atau cara yang ini. Cuma kalau cara yang ini yang akan kotakin ini, Akang belum tahu sih apakah akan valid untuk semua soal kayak gitu. Ini kebetulan kemarin ada yang pakai cara seperti ini dan benar kayak gitu. Tapi amannya benernya adalah yang ini ya, yang benar itu adalah yang ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Silahkan. Silahkan nomor 2. Ini adalah rata-rata gabungan tuh sering muncul ya. Jadi kalau bisa kalian harus benar di soal rata-rata gabungan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mumpung masih bisa bertanya ya. Ingat, waktunya tinggal seminggu lagi buat yang gelombang pertama. Jadi kalau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan sampai benar-benar paham. Gitu. Nggak ada nih? Oke deh, kalau nggak ada, kita next. Nomor 3, di sini sama kayak nomor 2, tentang rata-rata gabungan juga. Oke. Nilai rata-rata ulangan kelas A itu adalah X bar A. Ini kelas A ya. Dan kelas B adalah X bar B rata-ratanya.
setelah kedua kelas digabung, nilai rata-ratanya jadi X bar. Nah, ini nih kata kuncinya. Ada dua kelas terus digabung. Berarti pakai rata-rata gabungan. Nah, di sini kita udah tahu bahwa X bar A dibagi X bar B itu sama dengan 10/9. Terus di sini kita udah tahu X bar dibagi X bar B itu sama dengan 85/81. Nah, dari persamaan yang ini, perbandingan yang ini, kita langsung bisa dapat bahwa X bar-nya itu adalah 85 dan X bar B-nya adalah 81. Nah, di sini yang belum kita punya tinggal apa? Yang belum kita punya. X bar yang X bar A. A. Nah, untuk mencari X bar A, kita pakai persamaan yang ini nih. Ini tinggal dikali silang. X bar B-nya tinggal dikali ke samping sana. Berarti jadinya adalah 10/9 dikali X bar B. Berarti 10/9. X bar B kan 81. Berarti ini coret, 9. Berarti X bar A-nya adalah berapa X bar A-nya? 90. 90. Nah, untuk mengerjakan, udah dapat semua X bar-nya udah ketemu ya. Untuk mengerjakan soal ini sebenarnya bisa tadi pakai konsep rata-rata gabungan. Tapi di sini Akang mau persingkat dari rata-rata gabungan itu. Caranya kayak gini. Di sini kita punya kelas A sama kelas B. Terus ada kelas gabungan. Kita tulis rata-ratanya. Yang A itu adalah 90, yang gabungan itu adalah 85, dan yang B itu adalah 81. Ini yang ditanyakan adalah perbandingan siswa kelas A dan kelas B. Berarti NA dibanding NB. NA dibanding NB. Nah, caranya gini. Kalau kita mau nyari NA, kita lihat yang B. Kayak gitu. Terus kita bandingkan rata-rata B sama AB. Lebih besar yang mana? Yang AB. Yang AB. Berarti nanti rumusnya adalah AB dikurangi B. Pokoknya besar dikurangi kecil. Besar kurangi kecil. Terus dibagi. NB, kalau kita mau nyari NB, kita lihat yang A. Nah, terus kita bandingin sama AB. A sama AB lebih besar yang mana? Yang A. Yang A. Berarti rumusnya adalah A dikurangi AB. Ya udah, AB dikurangi B berapa? 4. A dikurangi AB? 5. 5. Berarti jawabannya adalah 4/5. Gitu. Ini adalah simplifikasi dari rata-rata gabungan. Kayak gitu. Tapi ini hanya berlaku untuk perbandingan aja ya. Soal tentang perbandingan. Nah, ini adalah cara panjangnya kalau yang ini. Gitu. Nah, kalau bisa kalian pakai yang cara cepat ini aja. Cukup lumayan menghemat waktu sih. Kayak gitu. Dan nggak usah perlu ngotret-ngotret panjang. Dibayangin juga bisa. Kayak gitu. Kalau kalian bisa ngebayanginnya. Gitu. Soalnya soal perbandingan kayak gini tuh cukup sering keluar. Jadi kalau bisa kalian dipelajari dengan baik. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Nomor 3, silahkan. Kang, itu cuma 3 doang ya perbandingannya. Kalau misalnya lebih itu gimana? Bisa nggak? Kalau lebih, berarti nanti kamu bandinginnya agak lumayan banyak. Pokoknya harus cari semua rata-ratanya dulu gitu. Jadi kamu kalau misalkan ya nanti ada 4 gitu loh. Berarti kamu harus bandingin dulu di 3 ini. Nanti dapat salah satunya, bandingin lagi sama yang lainnya. Kayak gitu. Tapi itu termasuk soal yang jarang sih. Itu termasuk soal yang jadi bukan gampang lagi kalau kayak gitu. Jadi soal susah sih. Kalau jadi ada 4 komponen tuh biasanya. Berarti gini Kang konsepnya, kalau misalnya yang ditanya kan tadi kayak yang NA ya. Berarti yang di itunya berarti yang selain A-nya ya? Iya, gitu. Itu ya, pokoknya dilihatnya yang lainnya kayak gitu. Sip. Ada lagi mungkin? Silahkan. Nanti di post test ada lagi ya. Di post test ada dan lebih mudah dari ini.
perbandingannya. Jadi jangan sampai salah. Wah. Di post test nanti ada soalnya mirip banget kayak nomor 3 ini dan lebih mudah. Nggak usah pakai kalian nyari cari XA-nya ini nggak perlu. Kalian udah diketahui nanti di soalnya. Tapi hati-hati baca soalnya ya. Oke, ada nggak pertanyaan lagi? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, bentar ya. Oke, kita next ke nomor. Sebelum ke nomor 4, kita ke nomor 5 dulu ya. Kang tadi bilang dari 6 soal ini yang Akang sarankan benar itu nomor 1, 2, 3, 5 kayak gitu. Karena 5 ini soal yang tahun lalu keluar kayak gitu. Dan di soal-soal misalkan di tahun-tahun sebelumnya juga sering kayak gitu. Jadi kita pelajari dengan baik. Oke, di sini kita punya sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 25 dan jangkauan 10. Nah, jadi di sini ada 2 keadaan ya. Misalkan keadaan awal. Keadaan awal rata-ratanya, Akang tulisnya rata-rata 1 itu adalah 25. Dan jangkauannya adalah 10. Nah, terus jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15. Berarti kondisi akhir, kondisi setelah dikurangi sama dibagi, rata-ratanya adalah 15 dan jangkauannya adalah 5. Ditanya 2A tambah 5B-nya berapa? Nah, ini gampangnya adalah kayak gini. Gampangnya ya. Oke, ingat tadi operasinya gimana? Rata-rata gini, kan dia dikurangi A dibagi B. Berarti gini, rata-rata pertama dikurangi A dibagi B itu menjadi rata-rata ke 2. Kayak gitu kan ya? Terus yang jangkauan, berarti jangkauan 1 dikurangi A dibagi B sama dengan jangkauan 2. Kayak gitu. Nah, kita kerjanya dari jangkauan. Misalkan, kita bikin kasus. Misalkan, kalian misalkan punya angka 1, 2, 3. Ini jangkauannya berapa jangkauannya? 2. 2. Nah, 2 ya. Jangkauan itu adalah max dikurangi min. Berarti 2. Terus kalau misalkan masing-masing anggotanya ditambah sama 2. Berarti kan jadinya jadi 3, 4, 5. Ini jangkauannya berapa? 2. Tetap 2. Nggak berubah kan? Iya. Nah, berarti nanti di sini kalau J1 dikurangi A, nilainya juga tetap. Jadi J1 dibagi B. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Kita kerjain dari yang sini dulu. J2 kita udah punya 5. J1 10 dibagi B. Berarti kita dapat B-nya berapa ini B-nya? 2. 2. B-nya 2. Nah, untuk nyari A-nya, kita masukin pakai yang sebelah sini. Masukin. Oke, X bar 1 kita udah punya 15. Dikurangi, A-nya kita belum tahu. Dibagi sama 2. Sama dengan X bar 2-nya adalah, ini tuh 25 ya. Sorry. 25, ini 15. Tinggal dikali silang. Ini kali silang ya. Berarti jadinya adalah 25 dikurangi A sama dengan 30. Berarti A-nya berapa A-nya? 5. A-nya berapa? Min 5. Min 5. Nah, kita udah dapat. A-nya minus 5, B-nya 2. Berarti kalau 2A ditambah 5B itu sama dengan 2
dikali minus 5 ditambah 5 dikali 2 sama dengan minus 10 ditambah 10 sama dengan 0. Ini adalah 0. Gitu. Nih ya, pokoknya kalau jangkauan itu mau jika masing-masing anggotanya ditambah, itu jangkauannya nggak berubah. Tapi kalau dibagi, itu baru berubah. Oke, untuk nomor 5, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sekarang selain jangkauan teh apalagi Cina? Apa? Selain jangkauan apalagi yang kalau misalnya ditambah atau dikurang tetap sama tapi kalau dibagi? Kalau untuk ditambah dan dikurang, yang sama itu tetap cuma jangkauan aja. Jadi gini, kalau ditambah sama dikurang, komponen statistikanya yang berubah itu adalah rata-rata, modus, dan median. Ini kalau dikurang sama ditambah. Tapi kalau dikali atau dibagi, komponen statistika yang berubah itu adalah semuanya. Semuanya berubah kalau dibagi. Tambah, dikali atau dibagi itu semuanya berubah. Tapi karena tadi kan ini jangkauan itu dikurangi. Yang kurang kan yang berubah cuma apa? Rata-rata, modus, sama median. Jadi jangkauannya tetap. Kayak gitu. Gitu, Cim. Silahkan kalau ada mau pertanyaan lagi. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa coba-coba kayak tadi Akang ini ya. Coba-coba ini pakai ini. Ini tuh soalnya seperti susah, tapi padahal nggak sesusah itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 4 dan nomor 5, nomor 4 dan nomor 6? Oke, kalau memang nggak ada, kita next ke nomor, ini kontratan yang ini ya, ke nomor 4. Nomor 4 ini, tadi sih kalau Akang lihat udah banyak yang benar, tapi kayaknya masih kalian caranya seperti kayak nembak lah. Nembak tapi udah berdasar. Jadi gini, ini kita punya bilangan A, B, 5, 3, 7, dan seterusnya. Rata-ratanya 5, dan variansinya 13/5. Oke, kita manfaatkan rata-rata dulu. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Kalau ini semuanya ditambahin jadinya adalah A ditambah B ditambah 45 dibagi 5. Bagi 10 ya, sorry. Rata-ratanya adalah 5. Tinggal kali silang. Berarti jadinya adalah A ditambah B tambah 45 sama dengan 50. Berarti A ditambah B-nya berapa? 5. 5. Iya, 5. Nah, ini kita udah punya A tambah B itu 5. Yang ditanyakan adalah A kali B. Berarti gimana? Gimana? Nah, 2. Fitka bilangnya 2 dan 3 ya. Misalnya ini 3 atau 3 ini 2. Kalau ini dikali berapa hasilnya? Jadi 6. Nah, pasti kalian gini kan cara ngerjainnya? Iya. Ya, gitu. Nah, sekarang Akang tanya, kenapa nggak 1 sama 4? Tadi juga aku bingung gitu. Nah, kebetulan di sini bisa 1 sama 4, 4 sama 1, ada jawabannya juga yang 4. Gitu. Terus gimana, Kang, kalau kayak gitu? Nah, kalau ini ya, kalian bisa pakai cara yang ini ketika di option-nya tidak ada option 4. Kayak gitu. Tapi kalau ada option 4 kayak gini, berarti belum tentu ya yang jawabannya adalah yang 6. Nah, kalau misalkan buat memilih bingung, ini 4 atau 6, kita manfaatkan variansinya. Kan ini kita udah dikasih variansi. Kalau misalkan kalian pakai ini aja, buat apa diketahui variansi? Gitu kan? Kayak kok kasihan banget dia udah ada tapi tidak digunakan gitu loh. Tuh. Nah, caranya pakai variansi.
Ini yang tadi udah diketahui ya. Hmm. Kita udah punya A tambah B-nya adalah 5, yang ini. Kita manfaatkan variansi. Variansinya. Nah, variansinya rumusnya ini. Variansi adalah X bar dikurangi XI dikuadratkan dibagi N. XI ini, X itu maksudnya adalah data ke I, kayak gitu. Panjang banget, Kang. Iya, karena variansi Iya, itu rumusnya ini. Data ke I, kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini. Kan rumusnya kayak gini. Nah, berarti variansi itu rumusnya adalah, oke, data pertama kita apa data pertama? A. Nah, di sini kan rumusnya adalah X bar I, X bar dikurangi X bar, X bar dikurangi XI. X barnya berapa rata-ratanya? Rata-ratanya 5. Nah, berarti 5 dikurangi, data pertama adalah A. Kuadratin, terus ditambah sama 5 dikurangi data kedua adalah B. Kuadrat, tambah 5, data ketiga adalah 5 dikuadrat. Terus ditambah terus sampai 6 dikurangi 5 kuadrat. Dibagi, totalnya semuanya adalah 10. Kayak gitu. Nah, nanti selanjutnya tinggal 5 dikurangi A ini dijabarin. Jadi ini. Jadi ini semua. Terus 5 dikurangi B dijabarin jadi ini. Terus ini 5 dikurangi 5 kuadrat adalah 0. 5 dikurangi 3 kuadrat adalah 4. 5 dikurangi 7 kuadrat adalah 4. Dan ini kenapa kok ada 5-nya, Kang? Karena di sini angka 6-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah, di sini kita langsung dapat ini. Terus kita jumlahin semua. Di sini kita dapat A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 10 kali A tambah B. Ini udah kita faktorin, terus tambah 63. 63 ini dapat dari mana? Dari ini. 25 tambah 25 tambah 13. 63. Ya udah, tinggal pindah ruas ke sana 63-nya. Kita punya 26 dikurangi 63. Terus A kuadrat ditambah B kuadrat ini, A kuadrat tambah B kuadrat bisa kita jabarkan. Jadi A ditambah B kuadrat dikurangi 2 AB. Nah, terus tinggal dimasukin. A tambah B kita udah punya, yaitu sama dengan 5. Masukin. Jadi minus 37 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 10 kali 5. Nah, nanti dapat AB-nya adalah 6. Gitu. Ini emang agak susah. Maka dari itu Akang tadi kan nggak menyarankan nomor 4 untuk benar, tapi kalian benar, tapi dengan cara yang ini. Tapi tenang aja, ini tahun lalu itu muncul, tapi di TKA, bukan di TPS. Karena tahun ini kan cuma TPS aja. Harusnya kalau muncul soal yang seperti ini, harusnya nggak ada option 6, harusnya option 4-nya ini hilang. Nggak ada gitu loh, mungkin 3 gitu. Jadi kalian nggak perlu memakai variansinya, tapi langsung pakai kira-kira yang ini, yang kotak. Kayak gitu. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, nomor 4. Enggak, Kang. Ini kalian nggak usah khawatir ya. Kalau kan waktu kalian pas ngerjain TPS kan sedikit kan. Nggak mungkin kalau misalkan sampai ke variansi gini. Mungkin yang lebih sederhana yang pakai cara-cara yang ini sih. Yang ini nih. Pakai cara yang ini sih kayaknya. Soalnya kan ini lebih cepat juga kan, lebih singkat. Ini tuh untuk kalau nanti nggak ada opsi 4-nya hilang, misalkan diganti 3. Ini kan pasti udah ya, udah pasti ya. Yang dijumlahin 5, berarti kalinya cuma ini. Gitu. Oke? Oke. Tapi kan berarti tadi kan kalian sense of mengerjakannya udah ada. Kalian udah tahu nih, oh ini udah 5. Berarti kalian langsung pilihnya 2 sama 3 jadi ya 6. Bener. Alhamdulillah itu bener ya. Gak apa-apa, gak masalah. Berarti kalian udah paham gitu loh. Maksudnya udah tahu cara yang, wah ini kayaknya bisa pakai ini gitu loh. Ternyata bisa dan kebetulan ada di option. Dan kalian milih itu dan bener gitu loh. It's okay. Gitu. Oke. Next. Ke nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 ini juga lumayan. Nomor 6 ini
mungkin tidak akan muncul di TPS ya, karena ini munculnya akan ngambilnya dari SIMAK UI gitu. Oh, Kalau kalian mau ngambil ini SIMAK UI zaman yang dulu sih. Nah, Matdasnya, Kang. ini apa ya? Matdas atau Matlin ya? Matipa ya? Mungkin Matdas sih mungkin. Matdas mungkin. Karena ini masih termasuk mudah gitu loh. Meskipun susah. Oke. Di sini rata-rata 3 bilangan adalah 10. Nah, kita misalin dulu. Misalkan 3 bilangan itu adalah A, B, dan C. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya. 10 lebihnya dibanding dengan bilangan terkecil. Berarti kalimat matematikanya adalah rata-rata itu sama dengan apa? 10 lebihnya dibanding bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya apa? A tambah 10. Ini bukan dan ya, sebenarnya itu harusnya atau. Atau 8 kurangnya dibanding dengan bilangan terbesar. Berarti rata-rata itu sama dengan 8 kurangnya dibanding bilangan terbesar. Terbesar apa terbesar bilangannya? C. C. Berarti C dikurangi 8. Nah, sekarang dia bilang, jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14, dari A, B, C, mediannya yang mana? B. Oke, berarti dari sini kita dapat B-nya sama dengan 14. Median itu nilai tengah ya. Median itu nilai tengah, tapi kalian harus urutin dulu datanya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita manfaatkan yang kita ketahui ini untuk menentukan A sama C-nya. Oke, kita manfaatkan rumus rata-rata. Rumus rata-rata kan berarti jadinya adalah A ditambah B ditambah C dibagi 3. Nah, sekarang kita manfaatkan yang ini dulu. Manfaatkan ini. Berarti dari situ kita dapat rata-rata kan A ditambah 10 sama dengan A ditambah B-nya 14 tambah C dibagi 3. Dikali silang. Berarti kita dapat A. 3A tambah 30. A ditambah B tambah 14. Oke, ini A sama C-nya dipindah ke kiri aja. 30-nya pindah ke kanan. Berarti kita dapat 2A dikurangi C sama dengan minus 16. Terus, ini adalah persamaan yang pertama ya, persamaan pertama. Kita manfaatkan informasi yang kedua, yang ini. Berarti X bar itu adalah C dikurangi 8 sama dengan A ditambah 14 ditambah C bagi 3. Kali silang lagi. Berarti kita dapat 3C dikurangi 24 sama dengan A ditambah C ditambah 14. A sama C-nya dipindah ke kiri lagi. 24-nya pindah ke kanan. Berarti jadi kita dapat minus A ditambah 2C sama dengan 38. Ini adalah persamaan kedua. Nah, di sini kita udah punya 2 persamaan. Untuk nyari A sama C-nya pakai apa? Eliminasi. Benar, eliminasi substitusi. Nah, di sini yang mau Akang eliminasi yang C-nya. Berarti yang di sini harus dikali sama 2 ya. Terus Akang masuk di bawah sana. Berarti jadinya adalah 4A dikurangi 2C sama dengan minus 32. Ditambah dikurang. Tambah ya, karena kita mau eliminasi yang C-nya. Kan tandanya beda. Kalau tandanya beda, berarti ditambah. Dari sini kita dapat 3A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke, kalau kita udah dapat A-nya 2, berarti rata-ratanya berapa? 12 ya. Dapat dari rata-rata itu adalah A ditambah 10. Karena A-nya 2, berarti rata-ratanya adalah 12. Nah, sekarang kita cari C-nya dengan substitusi A-nya ke persamaan yang ini.
Berarti kita dapat 4 dikurangi C sama dengan 16. Berarti C-nya berapa? 20. 20. 20, bener. Nah, kita sekarang udah lengkap. Udah punya A, B, sama C. Terus rata-ratanya adalah 12. Nah, sekarang kita cek. Manfaatkan ini semua. Untuk pernyataan yang pertama, kita cek jangkauannya. Jangkauannya berapa ini? Kan berarti D dikurangi 8. 20 dikurangi 2 sama dengan 18. 18. Berarti pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, berarti pernyataan 3 juga pasti benar. Nah, sekarang kita tinggal cek 2 atau 4 dulu? 4. 2. 4. 4 dulu. Biar kalau 4 benar. Berarti benar semua. Gitu, benar. Kita cek nomor 4. 4 itu adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah ini. Sigma mutlak XI X bar dikurangi XI dibagi N. Oke, berarti kita SR-nya berapa? Oke, mutlak. Rata-ratanya berapa tadi? 12. 12. Dikurangi. Data pertamanya ada berapa data pertamanya? 2. 2. Ditambah rata-ratanya 12. Dikurangi data keduanya berapa data keduanya? 14. 14. Ditambah rata-ratanya 12. Dikurangi data ketiganya berapa? 20. 20. Ingat ya, kalau mutlak itu pasti positif. Positif. Dibagi sama 3. Berarti jawabannya berapa ini? Mutlak 12 kurangi 2? 10. Ya 10. Terus ditambah mutlak 12 dikurangi 14? 2. 2. Tambah mutlak 12 kurangi 20? 8. 8 dibagi 3. Berarti ini berapa hasilnya? 20/3. Berarti pernyataan 4 benar atau salah? Benar. Benar. Karena 1, 3, 4 benar berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Jadi ingat ya, kalau kayak gini tuh kalian urutannya adalah 1, terus baru 4, baru 2. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini nomor 6 ini adalah soal yang lumayan sulit ya. Jadi it's okay ketika kalian salah. Kalian jangan merasa gagal karena ini tuh kalian nggak bisa. Nggak masalah kalau kalian nggak bisa. Karena ini memang adalah soal yang sulit. Sorry, Akang sambil baca ini. Oke, jadi kalian tadi ya, yang dari 6 soal ini yang Akang harapkan kalian bisa benar itu nomor 1, 2, 3, terus nomor 5. Kayak gitu, nomor 5. Tapi kalau bisa 4 sama 6-nya, it's okay. Nggak apa-apa, itu akan lebih baik. Cuma Akang mengharapkannya 4 tadi. Kayak gitu. Kalau bisa 4 sama 6-nya akan lebih baik. Oke? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti di selanjutnya di post-test ada juga soal kayak nomor 6 ini tapi lebih mudah. Pokoknya post-test itu lebih mudah. Oke, kita langsung mulai post-test aja ya. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, kita post-test. Post-test yuk. Kang, Ya, mungkin nggak sih kalau di TPS ada statistikanya data berkelompok? Kan lama tuh. kalau data berkelompok malah lebih enak nggak sih? Karena kan udah ada rumusnya. Tinggal harus hafalin rumusnya tapi kalau itu. Tapi kan banyak. Nah, tapi lebih enak sih kalau menurut Akang ya. Biasanya kalau di UTBK gitu itu jarang sih ada data kelompok karena data kelompok tuh kayak UN banget. Terlalu mudah menurut Akang. Lebih susah kalau yang data tunggal kayak gini karena bisa dimacem-macemin sembarangan kayak gitu loh.
Silahkan itu ya, kodenya ada di chat. Silahkan join. Fahmi udah masuk. Nah, ini jadi cuma tinggal berlima. Tinggal Vinka, Eci, Fahmi, Risma, Wina. Siapa tadi yang hilang? Lutfi ya kan? Oh, Lutfia izin. Iya. Oh ya benar ya. Ajeng. Nuha nggak ada Nuha. Oh iya. Oke, coba deh Akang kasih itunya juga di grup. Nuha bisa join hostess ya. @nuha. Soalnya yang tadi tuh Ajeng izin, Lutfia izin, terus Putri juga izin soalnya. Gitu. Oke, kita coba tungguin Nuha deh. Kalau misalkan emang tidak ada ini, ya sudah kita mulai aja. Ntar. Atau Nuha tuh emang gitu ya, seringnya sinyalnya ya kadang ya. Siapa yang ngechat? Oke Kang, tuh bentar ya, tungguin Nuha ya. Nuha udah bilang oke Kang. Oke, soalnya ada 6 tetap, jenisnya sama persis kayak yang di pretest dan lebih mudah sih. Semoga kalian bisa nilainya lebih bagus. Tadi ya, ingat pokoknya Kang menyarankan kalau bener nomor 1, 2, 3, 4. Oke, Nuha udah masuk. Paling sekalian Akang tutup aja. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang Akang sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan berkah. Terus nggak tahu ya apakah kan kita waktunya tinggal Kamis dan Jumat. Akang nggak tahu nih apakah nanti Kamis dan Jumat akan ketemu kelas ini lagi atau enggak kayak gitu. Jadi Akang sekalian pamitan deh. Jadi terima kasih buat selama kurang lebih 1 bulan ini. Maaf juga kalau Akang banyak salah-salah kata sama kalian, atau bercanda, atau kurang fast respon, atau sering nggak bales, dan lain sebagainya. Akang maaf banget ya. Semoga Akang doain semoga besok semuanya UTBK-nya pada lancar, terus nilainya pada bagus-bagus semuanya, terus kalian bisa masuk ke pilihan 1 gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Kalian ya, insya Allah Akang doain terus. Pokoknya kalian jangan pernah jangan pernah menyerah. Terus Akang tunggu kalian foto dengan jaket alma mater kampus kalian masing-masing. Oke? Oke. Kalian grupnya tetap aja ya. Kalian nggak usah keluar, nggak usah ini nggak apa-apa. Makanya dulu tadi Akang agak ini sih kalau siapa Alfisyah tadi keluar, padahal ya udah sih nggak apa-apa gitu loh. Meskipun udah nggak LC lagi, tapi kan grupnya jadi satu aja nggak apa-apa. Biar silaturahminya tetap terjaga, oke? Oke, ya udah. Berarti besok ada kelas nggak sih? Ada kelas kok tetap ada. Belum ada jadwalnya kan ya? Belum ada. Besok terakhir, Kang. Besok sama kan besok Kamis Jumat kan terakhir. Iya. Oh iya. Oke, Akang tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.
Halo. Nah, Kang Teteh, sesi 1 udah habis ya, teman-teman. Jangan lupa sholat duha, oke? Adik, sholat duha.